Sengkarut drama tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kian berlarut. Untuk pertama kalinya Roy Suryo CS diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya dalam tahap penyidikan. Seakan terus ingin memberikan perlawanan di tengah proses penyidikan dan di tengah bulan kemerdekaan, Roy Suryo dan kawan-kawan terbitkan sebuah buku berjudul Jokowi's White Paper. Lalu apakah penerbitan buku ini akan menjadi babak baru drama tudingan ijazah palsu Presiden ke-7? Inilah episode ke-39 di Poin Investigasi. Saya Dipo Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti serta membedah buku Jokowi White Paper. Saudara, di tangan saya sudah ada buku bersampul putih yang kemudian belakang menjadi perbincangan dengan judul Jokowi's White Paper. Ini adalah penelitian atau kajian yang sifatnya ongoing research, dan ini menjadi pertanyaan lanjutan ya, dan pernyataan sekaligus simpulan dari pekerjaan saudara kita yang 2 orang sudah dipenjara ya, yang mempertanyakan ijazah Joko Widodo. Jadi buku ini sangat kronologis. Misalnya 2013 itulah kenapa pertama kali isu ijazah ini bisa muncul dan diperbedakan. Karena 2013 itu ada sebuah, ini ada fotonya. Ada fotonya, ada beritanya. Saya ingin tunjukkan saudara, ini adalah skripsi dari Joko Widodo yang kemudian sempat diabadikan ya oleh saya dengan kamera profesional. Nah, ini kan kelihatan di sini secara visual tidak ada lintasan stempel, bagaimana mungkin, harusnya ada. Apakah kemudian ini tidak membuka peluang bagi lawan-lawan Anda untuk kemudian melaporkan lagi Anda bertiga dengan buku yang Anda terbitkan? Apa takutnya kalau ini? Dan buku ini insya Allah dalam waktu singkat September itu sudah ada di 25 negara. Dan buku ini nanti akan hadir di PBB. Bung Roy Suryo, Bung Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa pernah diwawancarai di sini. Saya dipanggil sebagai saksi. Saya ditanya tentang peristiwa locus tempus delicti tanggal 22 Januari. Saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu dan saya berdebat. Maka saya menduga ini ada upaya-upaya untuk mengkriminalisasi. Ini ancaman. Saya laporkan itu adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Hal yang cukup menarik ketika saya membuka lembaran buku Jokowi's White Paper, bahwa ada satu capturean ijazah milik Bung Hatta yang kemudian bisa diakses publik dan dipamerkan di Belanda, dan kemudian dibandingkan dengan sikap Pak Jokowi yang tidak ingin memperlihatkan ijazahnya. Tanggapan Anda? Ini soal ditunjukkan atau tidak, kami di dalam tim termasuk dengan Pak Jokowi pernah mendiskusikan secara panjang lebar. Bahkan juga sempat terjadi perbedaan pendapat. UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Saya menyarankan pada penyidik ya, saya bilang ini gonjang-ganjing ini tidak akan selesai kalau Anda tidak mengirimkan kasus ini kepada pengadilan. Saudara, untuk pertama kalinya pihak terlapor dalam hal ini adalah Roy Suryo CS terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya. Namun menariknya saudara, meskipun tahap sudah dinaikkan dari penyelidikan menuju penyidikan yang artinya kuat dugaan ada unsur pidana terkait dengan pencemaran nama baik dan juga fitnah, namun pihak polisi ataupun penyidik belum menetapkan siapa tersangkanya. 12 orang nama terlapor masuk dalam daftar surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Aktivis hingga jurnalis diperiksa dalam kasus ini. 12 orang tersebut diantaranya adalah Egy Sujana, Rizal Fadilah, Kurniatri Royani, Rustam Effendi, Damai Harilubis. Ada juga nama Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar. Mantan Ketua KPK Abraham Samad juga terseret sebagai terlapor. Abraham Samad mengaku kaget mengapa ia ikut diperiksa karena tak ada hubungan dengan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Abraham pun menuding ia dikriminalisasi. Terlapor lain yakni seorang YouTuber bernama Michael Sinaga, Nurdian Noviansyah Susilo, serta Ali Rido alias Aldo Hussein. Selain itu ada 3 nama lain telah diperiksa Polda Metro Jaya, yakni seorang aktivis Merianti, jurnalis 1indonesia.co Arif Nugroho, serta seorang YouTuber bernama Sunarto. Namun Jokowi membantah telah melaporkan 12 nama di Polda Metro Jaya.
Begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Saudara, ini adalah rombongan pendukung dari Roy Suryo CS karena masih ada pemeriksaan yang kemudian akan dilakukan oleh penyidik terhadap beberapa orang. Salah satunya sudah ada di sebelah saya, saudara. Ada Bung Rismon Sianipar. Bung Rismon, saat ini akan diperiksa oleh polisi. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, kita akan buktikan bahwa semua itu bukan berbasis kebencian atau kebohongan ya. Karena penelitian itu bisa didebat, dibantah, didiskusikan, diseminarkan. Artinya buku ini juga akan ditunjukkan kepada penyidik dan akan menjadi bahan penguat bahwa Anda tidak melakukan unsur pidana. Iya dong. Buku ini bagian dari yang di dalam ini tulisan saya. Nah, ini kan membantah apa yang menjadi temuan dari Dirtipidum. Oke. Kan ini menjadi ruwet ketika kemudian orang yang harus menunjukkannya kepada publik supaya persoalannya selesai itu nggak ditunjukin gitu ya. Saya mengatakan perilaku korup itu memang begitu. Kalau perilaku korup itu terlalu menyembunyikan sesuatu. Kenapa? Kalau korupsi itu kan variabelnya bisa diselesaikan dengan yang disebutnya transparan. Ini transparan nggak? Anda bisa menjawab sendiri. Transparan Anda buka di table, nih lo gua punya, mau apa lo? Kan gitu harusnya ngomongnya. Saya bolak-balik pasal yang dituduhkan mengatakan nggak ada pidananya. Itu persoalannya. Contoh ya, misalnya Anda mau mengatakan pasal tentang pencemaran nama baik, ya, dan fitnah. Fitnah itu akan batal kalau seseorang itu bertindak atas nama kepentingan publik. Oke, saya tanya, salah satu ukuran kepentingan publiknya, Anda berkepentingan nggak untuk tahu ijazah Jokowi itu palsu atau asli? Berkepentingan kan? Kalau mereka mengatakan, iya saya pengen, berarti itu kepentingan publik. Kalau kepentingan publik nggak bisa dipidanakan dengan fitnah itu. Setelah proses pemeriksaan, apa yang kemudian didalami oleh polisi, Dr. Tifa? Kita kan sebetulnya berharap bahwa ketika kita diperiksa ini, kita bisa mendapatkan atau melihat ijazah yang katanya sudah disita oleh PMJ. Tapi tadi dari pemeriksa, saya mendapatkan informasi yang buat saya mengejutkan. Ternyata Polda Metro Jaya sudah melakukan laboratorium lapor kepada ijazah tersebut, dan ketika kita tanya, loh kenapa tidak declare hasil lapornya apa? Kata mereka ya agak juga gitu, belum ada kejelasan gitu. Jadi mereka bilang bahwa si ijazah itu ada di Mabes. Kami sudah berketetapan bahwa kami tidak akan memberikan keterangan apapun karena nggak ada relevansinya ketika ijazah itu nggak ada. Ketika ijazah itu tidak ada di depan kami, yang nggak ada relevansinya bagi kami untuk menjawab apapun pertanyaan. Saudara, di tengah proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, pihak terlapor justru menerbitkan dan meluncurkan sebuah buku yang diberi nama Jokowi's White Paper. Pada tanggal 18 Agustus 2025, kubu Roy Suryo CS mengadakan acara peluncuran buku yang ditulis oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar. Peluncuran buku bertajuk Kado Tercantik 80 Tahun Indonesia Merdeka ini awalnya akan diselenggarakan di University Club Hotel Universitas Gadjah Mada. Namun pihak UGM tak mengizinkan penggunaan area. Roy Suryo CS akhirnya memindahkan lokasi acara ke sebuah coffee shop. Namun acara belum berlangsung lama, tiba-tiba listrik dan AC mati yang diklaim dilakukan oleh pihak UGM. Kubu Roy Suryo pun menanggapi hal ini sebagai upaya pembungkaman. Di sisi lain, pihak UGM menegaskan tak memberi izin atas penyelenggaraan acara tersebut karena bermuatan unsur politis. Ternyata acara yang akan berlangsung di UC Hotel pada pukul 14-17 WIB tanggal 18 itu adalah peluncuran buku dengan judul Jokowi's White Paper. UGM memandang acara ini bernuansa politis dan UGM tidak bersedia terlibat dan tidak bersedia memfasilitasi acara tersebut. Selain itu, acara ini jelas berbeda dengan yang disampaikan di awal ketika melakukan pemesanan.
Saudara, di tangan saya sudah ada buku bersampul putih yang kemudian belakang menjadi perbincangan dengan judul Jokowi's White Paper. Kalau bisa saya bacakan, buku ini adalah buku kajian digital forensik, telematika, dan neuropolitika atas keabsahan dokumen dan perilaku kekuasaan. Apa makna dari peluncuran buku ini? Saya sudah bersama dengan 3 penulis buku Jokowi's White Paper, dengan Bung Roy, Dr. Tifa, dan juga Bung Rismon Siani. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Sebelum saya membahas dan membedah buku ini, saya ingin tahu dulu, apa yang kemudian melatar belakangi pada saat di tengah proses penyidikan dan juga di tengah bulan kemerdekaan, Anda bertiga mengeluarkan buku Jokowi's White Paper. Mungkin bisa dimulai dari Bang Rai. Sebenarnya bukan di tengah proses penyidikan. Buku ini sudah lama kami rancang, karena kami ini memang sudah kebiasaan ketika nulis ya, Mas Dipo, itu kita menuliskan jurnal atau catatan-catatan. Nah, catatan-catatan itulah yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah penelitian. Karena penelitian tidak akan bermakna kalau tidak bisa dilakukan atau dibaca oleh generasi yang lain, oleh anak-anak. Nah, itulah kami tujuan menulis buku ini. Nah, karena kemudian kami bersepakat, kayaknya bagus banget juga tahun ini kita memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, ini makanya kita sebut, ya kami sebut nih, kado tercantik untuk 80 tahun Indonesia. Kado tercantik untuk 80 tahun Indonesia Merdeka. Boleh, Dr. Tifa? Ya, kalau saya selalu sampaikan bahwa ini pertemuan kita bertiga ini kehendak Allah. Kami bertiga itu secara independen melakukan riset. Ya, riset terkait dengan dokumen dari Joko Widodo, terkait dengan background beliau, terkait dengan apapun ya, artefak-artefak begitu yang muncul di sosial media. Dan kalau saya pribadi, artefak-artefak itu sudah saya kumpulkan dan kemudian saya observasi dalam bentuk case series gitu ya, itu dari akhir tahun 2022. Ketika waktu itu Pak Bambang Tri, seorang jurnalis itu dihukum, dikriminalisasi dan akhirnya dipenjara untuk yang kedua kali terkait dengan hal yang sama. Itu yang kemudian mengusik naluri saya sebagai periset. Ya, kemudian apalagi ketika kemudian di akhir tahun 2022 itu ya UGM malah seakan-akan ya memberikan sebuah pernyataan-pernyataan itu yang sangat tidak evidence based ya. Dari Bung Rismon sendiri, apa yang kemudian melatar belakangi Anda juga akhirnya bergabung dengan trio RRT ini dan memasukkan penelitian Anda di buku ini? Ini adalah penelitian atau kajian yang sifatnya ongoing, ongoing research, open to debate, open to discuss, dan ini menjadi pertanyaan lanjutan ya, dan pernyataan sekaligus simpulan dari pekerjaan saudara kita yang 2 orang sudah dipenjara. Ya, yang mempertanyakan ijazah Joko Widodo, Pak Bambang Tri dan Gus Nur, yang di penjara. Nah, mereka melakukan, terutama Pak Bambang Tri melakukan investigasi berdasarkan wawancara tatap muka, dan kita melakukan sesuai dengan keilmuan kita. Saya ingin tanya dulu bahwa ini berwarna putih, bertuliskan Jokowi's White Paper. Ada gambar mungkin Presiden ke-7 Jokowi dengan membawa ijazah Universitas Gadjah Mada. Ada makna di balik penamaan dan gambar ini? Kalau kita ingin mengungkap sebuah kejujuran itu kan bersih, suci begitu ya. Jadi justru kami ingin membantu Pak Joko Widodo untuk mengungkap kebersihan yang paling bersih terkait dengan dokumen yang digunakan oleh beliau, itu ya filosofisnya. Kalau memang ada, tapi kan lucu ya, harusnya kan dengan kalau dari awal dengan bangganya kita kan menempuh pendidikan, menempuh studi ya, mulai dari S1 ya gitu. Itu kan kita bangga, Mas. Kok ini malu ini orang ini ya, menyembunyikan wajahnya di balik ijazah. Itu filosofinya, padahal ijazah ini kan kebanggaan kita semua. Saya ingin minta Bung Roy, Dr. Tifa, dan Bung Rismon tunjukkan kepada saya apa yang kemudian menjadi temuan menarik. Karena Anda sebelumnya menyebutkan di tahun 2013 awal mula. Iya, jadi tahun 2013 ya, kita mulai dari awal ya. Jadi buku ini sangat kronologis.